Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Yatmiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18721700008. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang investasi, di mana di investasi tersebut ada manfaat, media atau wadah berinvestasi, resiko dari investasi, dan strategi dari investasi. Langsung saja ke pengertian investasi. Investasi di sini itu adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian, biasa disebut dengan penanaman modal. Investasi juga adalah aktivitas penanaman uang atau modal atau juga aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi biasa disebut dengan investor. Ada 7 manfaat investasi yang bisa Pertama, terhindar dari inflasi. Kedua, kesempatan mendapatkan penghasilan tambahan. Ketiga, membantu membangun kesejahteraan. Yang keempat, persiapan untuk masa pensiun. Yang kelima, mempermudah tercapainya tujuan finansial. 6, ada membuat uang bekerja untuk kita. Dan yang terakhir adalah tidak perlu repot lagi bekerja cari tambahan. Di sini ada instrumen investasi, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang pertama ada reksadana. Reksadana di sini itu adalah instrumen investasi yang dikelola oleh manajer keuangan. Instrumen ini cocok untuk pemula karena tidak perlu repot memikirkan strategi agar memperoleh keuntungan. Yang kedua ada investasi deposito. Investasi ini merupakan tabungan berjangka. Karena durasi menabung telah ditentukan, Anda sendiri yang memilih investasi deposito dengan kurun waktu, biasanya mulai dari 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan, atau tiap bulannya dapat diperpanjang secara otomatis dengan ketentuan tertentu. Yang ketiga adalah P2P lending. Peer-to-peer lending di sini itu kegiatan peminjaman modal antara investor dengan pihak peminjam. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sebagai sarana berinvestasi. Sebelum menetapkan dan mengetahui berapa besaran profit yang ditawarkan, ada baiknya dulu mengenal lebih jauh cara kerja investasi ini. Yang keempat ada saham. Instrumen ini merupakan investasi jangka panjang karena cenderung menghasilkan profit atau keuntungan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis instrumen lainnya. Namun satu hal yang perlu diingat, meski memiliki profit yang besar, berbanding lurus dengan resiko atau kerugian yang cukup besar. Dan yang terakhir instrumennya adalah obligasi. Obligasi merupakan instrumen investasi berupa surat berjangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan jumlah nominal serta waktu jatuh tempohnya tertentu mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Lanjut untuk pemahaman berikutnya, apa saja sih risiko investasi? Nah, untuk memahami risiko investasi, ada berbagai jenis risiko investasi yang bisa Anda temukan. Pertama, risiko inflasi. Berikutnya ada risiko pasar, risiko reinvestment, risiko negara, risiko suku bunga, risiko falas, dan yang terakhir adalah risiko likuiditas. Sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi, ada baiknya Anda pelajari dahulu tentang strategi dalam berinvestasi. Pertama, tentukan dahulu tujuan investasi ini. Investasi ini memiliki tujuan yang jelas. Akan digunakan untuk apa keuntungan dari hasil investasi ini? Dengan begitu, kamu tidak akan mudah menyerah ketika mengalami kegagalan di awal investasi. Langkah strategi yang kedua ada gunakan maksimal 20% dari penghasilan. Yang ketiga ada belajar menganalisis investasi yang akan diambil. Yang keempat ada belajar lebih mendalam mengenai instrumen investasi. Memperdalam pengetahuan investasi kamu dari berbagai sumber. Kamu bisa mencari di internet mengenai apa itu investasi dan bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kelima ada diversifikasi dalam investasi. Risiko yang ada pada investasi tidak bisa dihilangkan, namun bisa dikurangi.
Strategi ini membantu kita tidak hanya fokus pada satu jenis investasi saja, namun kita bisa mencoba jenis investasi lainnya dalam satu waktu. Nah, yang terakhir ada sering melihat pasar investasi. Pergerakan pasar investasi bisa dibilang sangat cepat. Jika di siang hari harga saham kita menguntungkan, belum tentu nanti di penutupan sore hari harga saham kita masih baik, bisa jadi menurun. Nah, maka dari itu kita harus sering melihat pasar investasi. Sedikit penjelasan tentang mengenai resiko investasi yang perlu dipahami. Setiap keuntungan pasti ada resiko. Setiap resiko pasti ada jalan keluarnya. Jadi Anda tidak perlu ragu dalam menghadapi resiko selama Anda sudah mempersiapkan strategi yang matang. Di sini ada 3 jenis investasi. Yang pertama investasi di bidang emas, yang kedua ada saham, yang ketiga ada properti. Dari ketiga jenis tersebut, mana yang lebih menguntungkan akan dibahas di sini. Misal, kita punya uang 200 juta di awal tahun 2015 untuk kasusnya 3 investasi tersebut. Nah, kita coba hitung dulu di investasi emas. Jika di awal tahun 2015 harga emas 1 gramnya adalah 529.000 dan nanti ketika harap dijual di tahun 2021 di penghujung tahun ada di harga 832.000 per gramnya. Nah, berikut adalah rincian perhitungan investasi yang akan diperoleh profitnya. Dengan modal uang 200 juta, bila diinvestasikan semuanya ke dalam bentuk emas, akan memperoleh emas sebesar 407,6 gram. Lalu kemudian akan dijual di tahun 2021, dapat proyeksi omsetnya di angka 340 juta. Nah, profit di sini itu harga jual yang tadi diperoleh di tahun 2021 dikurangi harga modal. Jadi 340 dikurangi 200 juta sama dengan 140 juta. Nah, keuntungan dari tahun 2015 hingga 2021 adalah 140 juta. Kira-kira lebih kurangnya persentase keuntungan di awal harga modal hingga sekarang ini ada di kisaran 70%. Nah, lanjut ke instrumen investasi berikutnya, yaitu di bursa efek atau saham. Nah, ketika di awal tahun 2015 harga indeks saham gabungan ada di kisaran 5.233,7. Lalu di penghujung tahun 2021 harga indeks saham gabungan tersebut ada di angka 6.600,68. Nah, berikut rincian atau perhitungannya profit yang akan didapat bila berinvestasi di bidang saham. Perhitungannya, modal di awal tahun 2015 sebesar 200 juta. Lalu dibelikan semua dalam bentuk saham, indeks harga saham gabungan di tahun 2015 yang mana harganya 5.233,7. Nah, kalau dikonversikan semuanya akan mendapat 38.213,88 lembar saham. Diproyeksikan harga saham di tahun 2021 adalah per lembar saham itu 6.600,68. Bila semua saham dijual akan mendapat profit atau omset, maksud saya omset di angka 252.237.000 rupiah. Profit yang didapat bila dikurangi dari harga modal hanya mendapatkan 52 juta lebih kurangnya. Nah, bila dipersentasekan dari harga modal, proyeksi keuntungan dari tahun 2015 hingga 2021 dapat di angka 26,12% dari harga modal, yaitu 200 juta. Nah, dari sini terbayangkan salah satu persentasenya bagaimana dari 2 instrumen tersebut. Lanjut ke jenis investasi yang ketiga, yaitu properti. Di bidang properti,
Begitupun modal yang sama di tahun 2015 sebesar 200 juta akan dibelikan sebuah unit properti di daerah Jabodetabek, kisaran Jabodetabek, mendapatkan rumah di daerah pinggiran Jakarta dengan harga 200 juta. Nah, diproyeksikan di tahun 2022 awal atau 2021 akhir, ketika properti tersebut dijual, ada di kisaran harga yaitu 500 juta. Wow, terbayang bukan profit yang didapat? Ya kan? Yaitu antara 500 juta dikurangin 200 juta atau harga modal, dapat diangka profitnya 300 juta. Tapi ini bukan profit bersih atau net profit. Yang harus diperhatikan ketika berinvestasi di bidang properti di sini adalah harus senantiasa menghitung baik-baik. Di situ ada pajak pembelian dan juga pajak penjualan. Ini harus disiasati. Memang dari panel instrumen investasi yang lebih menguntungkan adalah di bidang properti. Namun berbanding juga dengan pengeluaran tidak terduga gitu. Jadi harus disiasati dengan bijaksana. Ini perhitungannya hanya kasar saja ya. Jadi dari awal tahun 2015 hingga akhir tahun 2021 dapat profitnya 300 juta. Bila dipersentasekan dari harga modal dapat di angka 150%. Tapi ini belum termasuk potongan pajak dari penjualan atau pembelian unit properti tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi di bidang properti lebih menguntungkan bila dibandingkan dengan investasi saham dan emas. Namun yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah pajak. Hal ini dibebankan kepada penjual dan pembeli properti sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bila dalam investasi emas seperti terkesan beli dan jual, lebih sederhana dalam menerapkannya. Investasi ini dinilai cocok bagi investor pemula yang tidak ingin berisiko dan rumit dalam berinvestasi. Sedangkan di bidang saham, investasi jenis ini terlalu berisiko tinggi dan senantiasa menuntut kita sebagai investor untuk mengikuti pergerakan saham di tiap waktunya. Jadi sesuaikan kebutuhan investasi menurut kemampuan kita. Jangan hanya melihat net profit yang tinggi, namun tanpa mempertimbangkan resiko investasi yang hendak dialami nantinya di kemudian hari. Bijak dalam mengelola keuangan, kunci sukses dalam majunya perekonomian. Sekian penjelasan singkat dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses selalu semua.